Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, tergantung yang nonton video ini. Di sesi ini kita sesi ke-7 ya, tentang telecommunication, networking. Pengen tahu nih gimana kira-kira penggunaan ini di kehidupan sehari-hari. Saya langsung aja share screen ya. Oke. Nah, kali ini seperti biasa saya akan share quiz. Jadi nanti di tengah-tengah ya ada quiz, ada 5 soal, silahkan dijawab dan itu bisa jadi apa namanya nilai dan juga absensi. Jadi kalau yang nggak ikut quiz nggak ada absensinya, sayang ya. Nah, hari ini kita mau diskusi tentang manajemen information system di chapter 7 telecommunication, internet, and wireless technology. Ini sesuatu yang umum banget sebenarnya. Semua orang saya yakin ya di kehidupan sehari-hari itu pasti berhubungan dengan telecommunication, berhubungan dengan internet, dan juga pakai wireless. Mau di rumah, mau di kampus, mau di kosan, mau dimanapun. Nah, hari ini saya sengaja put ada sedikit gelar tambahan di bawah nama saya, Cisco Certified Internet Network Expert. Nah, jadi ini berhubungan banget dengan networking. Saya dulu engineer, kemudian sangat passion untuk ngejar sertifikasi. Dari masa kuliah CCNA, Cisco Network Certified Network Associate yang paling basic, kemudian pas kerja network profesional, kemudian di tahun 2013 CCIE, Cisco Certified Internet Network Expert, itu yang paling tinggi. Saya ambil di 2013 di Australia waktu itu. Belajarnya lumayan lama, susah banget soal ujiannya, dan spending money-nya lumayan gede ya, karena harus keluar negeri ujiannya. Tapi itulah teknologi harus kita pelajari, dan fokusnya memang di bidang internet, di networking. Di tahun 2013 saya dapat CCI di bidang routing switching. Kemudian di tahun 2015 saya ambil lagi CCI dengan track berbeda, yaitu service provider. Ini lebih banyak ke urusan telekomunikasi atau service provider. Nah, jadi hari ini kita akan diskusiin yang relate banget dengan apa yang pernah saya lakukan dulu dan sekarang juga, terserah, tentu saja ya, tentang telekomunikasi, internet, dan wireless teknologi. Saya mulai dari objektifnya dulu ya, apa sih yang mau dipelajarin hari ini. Yang pertama tentang komponen apa sih telekomunikasi network itu, dan yang penting nih dari sisi networking teknologi. Bisa jadi memang pekerjaannya nanti nggak ada hubungan dengan langsung di teknologi gitu ya, tapi keseharian kita di pekerjaan itu pasti ada hubungan dengan teknologi, dengan networking, dengan IT. Mau nggak mau ya, karena sekarang zamannya internet, kita pakai laptop, ada internetnya. Kalau nggak ada internetnya, kayaknya bingung mau ngapain di laptop ya, paling cuma offline. Tapi dengan adanya internet kita bisa chatting, bisa buka email, bisa apapun di internet. Nah, ini penting banget untuk diketahui oleh semua orang, dan semua orang juga sering ngalamin masalah nih. Oh, kok saya nggak bisa nih internetan, saya nggak bisa kirim email dan lain sebagainya. Padahal mungkin masalahnya nggak straightforward ke aplikasi itu. Bisa jadi masalahnya di sisi networkingnya. Bisa jadi wirelessnya koneksi, tapi bedanya kecil banget gitu ya. Nah, itu harus mengerti tuh kenapa kok bisa kecil banget. Atau misalnya pas sudah connect tapi nggak bisa, pas sudah connect ke internet tapi kok nggak bisa internetan. Ternyata harus masukin kode. Misalnya kalau kita di hotel ya, itu ada dashboardnya, ada landing page-nya, kita harus klik dulu, masukin kode lah atau apapun, baru bisa internetan gitu. Nah, itu memang ada prosesnya, ada security-nya, ada caranya supaya kita bisa memakai internet dengan baik dan benar. Nah, kemudian yang kedua, tipe-tipe network itu apa aja. Kemudian yang ketiga, apa itu internet, teknologinya. Kemudian bagaimana communication terjadi mendukung sebuah bisnis. Kemudian juga standarisasi dari sisi internet communication. Dan terakhir, gimana nih manajemen information sistem teknologi ini bisa bantu karir teman-teman semua. Karena walaupun, sekali lagi, walaupun nggak relate dengan teknologi pekerjaannya, tapi nanti pasti akan pakai teknologi. Jadi mau nggak mau, kita harus manfaatkan teknologi itu untuk bikin karir lebih baik, untuk bikin perusahaan lebih lebih hebat, dan lain sebagainya. Nah, saya masuk ke sini, ini video yang pernah saya share waktu itu tentang internet. Nah, tapi saya akan bahas dari sisi yang berbeda. Tapi kayaknya saya harus stop dulu supaya saya bisa
Share lagi untuk share sound. Oke. Yes, saya putar video. Tapi memang kamu kerja di situ kan, Dit? Yang pencet-pencet. Aplikasi. Iya, itu salah satu kerjaan Adit memang untuk bikin aplikasi di internet. Dari dulu, kakek pengen tahu internet itu tuh apa sih? Internet itu Kamu aja nggak tahu internet itu apa, Dit? Udahlah. Kek, kemarin kan Adit belum bisa jawab pertanyaan kakek soal internet. Nah, di dalam kamar ini, Adit udah buat sesuatu untuk menjawab pertanyaan kakek. Penasaran? Adit persembahkan internet. Internet itu adalah jaringan komputer-komputer yang saling terhubung. Internet itu kayak laptop Adit, komputer kakek, dan handphone kita ini juga komputer kek. Di sisi perusahaan, komputer mereka jauh lebih besar dan lebih kuat kek. Mereka ini disebutnya server. Nah, server-server dan proses perhitungan komputer yang terjadi di sini itu yang dinamakan cloud computing atau komputasi awan. Misalnya kemarin nih kayak Adit pesen tiket kereta. Informasi pesanan tiket Adit ini dikirim dari HP Adit dan jalan tuh kayak melalui wifi, melalui kabel-kabel, melalui satelit. Terus jalan sampai ke server perusahaan tiket. Nah, server perusahaan tiket tadi ngobrol dengan server perusahaan kereta api. Ada nggak kursi buat Adit? Oh, ada nih. Nah, jawaban ini akan dikirim lagi ke server perusahaan tiket, baru dikirim ke Adit. Lalu kan Adit bayar ke server bank. Nah, server bank ngobrol dengan server perusahaan tiket. Ini baru satu Adit, kayak. Misalkan ini data nih, kayak. Bayangkan ada miliaran orang, ada yang mesen tiket, pesan obat online, belanja online, ada yang nonton streaming kek. Dan karena semua data hilir mudik ini nggak terlihat, terus seakan-akan mereka naik aja gitu ke langit. Makanya sekarang bentuknya udah kayak apa kek? Kayak awan. Makanya disebut cloud computing. Itu apa? Nah, kalau ini namanya data center. Karena permintaan data hilir mudik ini semakin banyak dan semakin rumit, makanya perusahaan-perusahaan ini membutuhkan server-server yang jauh lebih besar dan lebih kuat. Seperti yang dimiliki data center perusahaan tempat Adit bekerja, AWS. Di AWS, proses cloud computing bisa jadi jauh lebih cepat, lebih canggih, lebih aman, dan kapasitasnya jauh lebih besar. Mereka itu punya data center di 25 lokasi di seluruh dunia. Kakek bangga betul sama kamu. Itu awannya bagus banget. Ya, itu dari bantalnya kakek. Bantalnya mana? Kalau diperhatiin ya, jadi yang namanya internet itu pasti butuhin jaringan. Kita misalnya pesan tiket kereta api ya dari handphone, ada handphone, kemudian dia dapat misalnya 3G, 4G, atau mungkin 5G, kita connect ke internet, kita buka misalnya Traveloka, klik train gitu ya, tentuin jaraknya, tentuin arah dari mana ke mana, kemudian tentuin keretanya, nomor tempat duduknya, harganya, kelasnya, dan lain sebagainya, dikirim ke internet, ke Traveloka. Misalnya bayarnya pakai kartu kredit, dikirim lagi ke bank misalnya. Kemudian connect ke kartu kredit merchant segala macam gitu ya. Kemudian balik lagi ke Traveloka. Traveloka juga nanya ke AI gitu ya. Wah, itu kan kompleks banget gitu. Nah, itu adalah internet. Itu sisinya itu kompleks banget. Ada networknya 5G, 3G, wireless mungkin, ada juga cloud-nya, ada juga servernya, ada juga di tengahnya itu ada router, ada BTS ya, yang di pinggir jalan tuh yang tinggi-tinggi namanya BTS gitu. Itu kompleks banget dan itu semua adalah karena teknologi.
Nah, hari ini kita mau diskusiin tentang gimana sih bisa traffic itu bekerja dari satu kita nih ya, dari satu sisi ke sisi yang lain. Nah, dari sisi networking sendiri, trennya yang pertama sekarang converge. Jadi semuanya itu jadi satu gitu ya, pakai standar internet. Kemudian baik itu dari telepon, handphone lah, kemudian dari network lah, kemudian menjadi satu gitu ya, semuanya tersinkronisasi, terkolaborasi. Kemudian juga populer sekarang broadband handphone ya, misalnya 3G, 4G itu menggunakan jaringan yang satu BTS bisa mengcover misalnya 3 sampai 10 km gitu. Nah, kemudian yang terakhir adalah wireless. Nah, ini wireless yang sifatnya tidak ada kabelnya, jadi semuanya adalah broadband wireless yang kita alami sekarang. Itu bisa kita pakai buat nelfon, buat lain-lain sebagainya. Kemudian apa itu network? Komputer network. Jadi kalau misalnya kita punya handphone ya, itu ada yang namanya client dan server komputer. Misalnya kita laptop ini kliennya nih, kemudian kita akses ke Traveloka, ke AI, mereka pasti punya server. Bisa jadi servernya di kantornya mereka atau malah di cloud. Kemudian ada network interface yang kita colok kabel ya. Kalau misalnya pakai kabel tuh, kabelan, colok kabel itu yang kedip-kedip, nah itu network interface. Kemudian connection mediumnya, ada mediumnya. Kemudian ada network operating systemnya. NOS-nya ada hub, ada switch, ada router. Ini paling sering dilihat kalau misalnya di rumah itu ada kabel ya, pakai kabel gitu. Nah, kemudian di ujungnya itu ada sesuatu tuh yang kedip-kedip, ada colokan kabel gitu ya. Itu bisa jadi hub. Kalau hub biasanya dia tidak bisa dikonfig. Jadi kalau colokin langsung nyala. Kalau switch dia sifatnya untuk LAN, untuk yang satu rumah, satu kantor ya, itu namanya switch. Tapi kalau router itu sifatnya udah jauh lebih luas. Misalnya antar lantai, misalnya antar kantor, antar gedung dan lain sebagainya, itu namanya router. Nah, jadi perkembangannya kayak gitu. Kalau yang kita lihat sehari-hari itu yang dekat dengan laptop kita biasanya namanya adalah hub atau switch, tapi kalau router itu dari data centernya. Nah, router ini nanti ngobrol dengan router yang lain. Misalnya router di kantor kita akan dikonekkan dengan router di penyedia provider, misalnya Telkom atau Indosat. Nah, router ini nanti saling berhubungan, saling ngobrol, saling kirim-kirim data gitu ya. Nah, kemudian di router-router Indosat dan router Telkomsel ini juga saling bekerja sama. Kemudian mereka juga kirim data lagi seterusnya, bahkan sampai luar Indonesia. Kalau misalnya kita akses aplikasi atau website dari Amerika, itu routernya banyak banget. Kalau mau coba bisa dibuka command line, traceroute gitu ya, traceroute. Nah, ujungnya siapa? Misalnya IP-nya 8.8.8.8. Nah, nanti bisa dilihat tuh dari kita kemana, kemana, kemana. Itu traceroute. Jadi, kenapa kita bisa akses ke Amerika? Karena ada medianya. Dari wireless kita, dari hub kita, switch kita, router kita. Router ini punya router-router lagi berhubungan panjang gitu ya. Bisa sampai 10, bisa sampai 30 router. Baru akan mencapai tujuan kita. Jadi bayangin seberapa besar routernya, seberapa banyak trafficnya, karena bukan cuma kita doang yang internetan, orang lain bersamaan nih sekarang internetan, bahkan mungkin dia nggak internetan tapi WA-nya aktif, itu juga masuk ke internet juga. Jadi bayangkan berapa besar data yang mengalir di dunia ini dari satu router ke router yang lain, dari satu negara ke negara yang lain, dari satu server ke server yang lain, dari satu cloud ke cloud yang lain, gede banget gitu. Nah, itu udah dimulai dari tahun 80-an, sekarang kita bisa nikmatin hasilnya. Tapi sebagai orang yang mestinya melek dengan teknologi, kita harus ngerti itu juga. Bahwa di dunia ini tuh banyak banget teknologi yang mengalir gitu ya. Nah, dari situ bisa kita lihat gimana turunan security-nya. Aman nggak tuh kalau kayak gitu, banyak kayak gitu. Nanti muncul misalnya ada VPN ya, private network. Atau misalnya kita sebagai orang jadi lebih care dengan namanya password. Karena bisa jadi orang di dunia lain ngelihat kita spy gitu ya, ngambil data kita, mencuri password kita, itu bahaya banget. Karena semua orang terhubung. Sekarang semua orang terhubung dengan apapun. Nah, semuanya convert jadi satu sehingga bisa jadi data kita dicuri. Nah, kemudian ada juga yang namanya SDN, Software Defined Network. Kalau tadi saya bilang router ini ada banyak, dulu itu router itu harus di-manage satu persatu. Misalnya kalau saya di Indonesia, saya mau ke Amerika, berarti saya harus lewat router ini, kemudian router Singapura dulu, nanti ke Jepang dan lain sebagainya gitu ya.
Nah, tapi sekarang ada namanya software defined network. Jadi nggak perlu satu-satu kita manage, tapi ada centralized gitu ya, semacam pakai cloud. Nah, software ini nanti akan mendefinisikan, ya akan mengkonfigurasikan. Kalau mau ke sana lewat mana, konfigurasi seperti apa. Nah, jadi ini berkembang teknologi SDN ini populer sekali sejak 10-15 tahun terakhir. Populer sekali yang tadinya satu-satu router di konsol gitu ya, di konfigur satu-satu, sekarang cukup dari sentralnya aja, dari cloud-nya aja. Oke. Nah, kemudian kalau dari sisi gambaran network komputernya, jadi kalau tadi yang saya bilang ya, misalnya teman-teman punya PC, kemudian ada switch-nya. Bisa jadi switch, bisa di hub ya. Bentuknya kayak gini. Jadi di pojokan itu biasanya suka ada yang kita colokin kabel ya, itu ada warnanya. Kalau kita colokin kabel nyala, dia blinking ya, kedip-kedip. Tapi kalau nggak ada colokan kabelnya, dia mati. Nah, switch ini nanti berhubungan dengan switch yang lain. Misalnya kalau di kantor, kita punya switch di lantai 6 misalnya, kemudian dia akan connect ke switch lantai 7, nanti dia akan akses si server ini. Misalnya server ini di kantor kita, di satu jaringan yang sama ya, berarti kita dari PC ini ke server ini melalui si switch ini dan switch ini, kayak gitu. Tapi ketika kita akses ke luar, misalnya ke Amerika atau mungkin ke kota yang lain, maka data dari kita akan mengalir ke switch ini, ke switch yang satu lagi, ke router. Nah, router ini adalah pembatas dari jaringan internal kita ke jaringan luar. Jadi kalau di bawah router ini berarti masih jaringan kita ya, masih satu area. Tapi kalau di luar router ini berarti jaringan luar. Nah, ini bisa jadi di-manage oleh orang lain. Routernya berbeda dan sebagainya. Router ini banyak, ini kayak kecil-kecil ya, kecil-kecil gitu ya. Sampai ke ujungnya, sampai kita mau akses apa. Di Amerika lah, di Jepang lah, dan sebagainya. Dari situ, balik lagi tuh ke kita. Gitu. Jadi trafficnya bolak-balik ya, mundar-mandir terus. Makanya semakin lama kebutuhan router semakin besar, harganya ya sejutaan, 2 jutaan, bahkan ada yang ratusan juta, dan kapasitasnya makin lama makin gede, karena semakin banyak orang yang menggunakan router, semakin banyak orang yang pakai internet. Nah, di sisi yang large company ya, kalau perusahaan-perusahaan besar, dia punya apa namanya LAN itu besar sekali gitu. Bisa jadi satu tim satu jaringan LAN. Kemudian ada tim yang lain punya jaringan lain berbeda. Kemudian dihubungkan misalnya dengan kabel, dengan fiber optik, dengan wireless dan lain sebagainya. Nah, kemudian server-server juga banyak digunakan misalnya buat website, aplikasi misalnya KAI gitu ya, kai.co.id misalnya itu mereka punya website, corporate intranet misalnya kita mau cuti ada intranet karyawan.co.id gitu ya. Ada juga extranet yang diakses oleh orang luar, jadi bisa diakses oleh orang luar walaupun itu ada di dalam. Kemudian ada juga yang namanya WiFi. Jadi yang kita pakai sehari-hari ya, laptop dulu kalau namanya komputer itu harus ada kabelnya tuh. Nah, karena belum ada zamannya wireless ya. Sekarang nggak perlu kabel lagi. Penggantinya adalah wireless. Jadi wireless itu tidak ada kabelnya, wireless ya. Nah, itu digunakan populer banget sekarang. Bahkan handphone kita juga bisa ke wireless ya. Kita bisa akses misalnya SSID, ada wireless hotspot itu. Nah, kita bisa akses dari situ, dari laptop juga. Kemudian juga ada video conference. Karena perusahaan besar biasanya punya untuk video conference. Bahkan ada satu ruangan khusus yang ada video conference-nya. Kalau mungkin sekarang kita populer dengan namanya Zoom ya. Tapi yang lain, brand lain misalnya ada yang namanya Huawei, ada yang namanya Cisco, macam-macam. Mereka bahkan punya layar besar seperti TV di belakang ini ya. Ini sih belakang ini. Nah, ini ada TV ini, mereka punya yang sebesar ini, bahkan ada yang lebih besar lagi gitu. Nah, itu khusus buat video conference. Jadi udah sangat populer sekarang, bahkan sebelum zamannya COVID ya video conference itu ada. Nah, video conference itu bayangkan kita mendengar suara orang, melihat gambar orang, itu besar banget bandwidth-nya. Dan bandwidth itu dikirim ke orang yang ada di tujuan kita, misalnya di Amerika, jauh banget ya. Itu kan melalui jaringan, melalui internet. Nah, besar banget bandwidth yang juga digunakan atau dibutuhkan. Kemudian di perusahaan-perusahaan besar juga ada telepon, ada wireless cellphone ya, yang hari-hari kita gunakan ini. Nah, gambarnya kira-kira kayak gini ya, kalau semakin ini semakin kompleks ya. Jadi handphone kita itu kadang-kadang kalau di kantor nggak pakai 4G lagi. Kadang-kadang kantor nyediain WiFi kita supaya hemat bandwidth ya, hemat kuota.
Nah, kita pakai itu aplikasi SSID yang dari kantor, misalnya karyawan SSID-nya gitu ya, atau misalnya nama perusahaan kita connect ke sana. Kemudian connect ke internet. Habis itu juga di internal di perusahaan kita ada servernya, data centernya, ada website di situ, ada aplikasi di situ dan lain sebagainya. Kemudian ada wireless yang kalau kita bawa laptop ya kemana-mana tuh bisa digeser-geser, nggak perlu colok-colok kabel lagi, pindah satu ruangan ke ruangan yang lain, tetap connect walaupun nggak pakai kabel. Nah itu wireless. Nah, itu sekompleks itu dan dipastikan di perusahaan itu di depan ada namanya Internet Service Provider. Jadi ada router tadi yang gede itu ya. Nah, kemudian dia dikonekkan melalui fiber optik ke sebuah Internet Service Provider atau kita singkatnya ISP ya yang sering disebut. Misalnya Indosat, Telkom, apalagi Lintas Arta, Bisnet dan lain sebagainya, banyak banget. Nah, dari provider itu mereka juga connect internet satu dengan yang lainnya supaya saling terhubung. Nah, kalau misalnya kita menggunakan wireless yang di luar kantor, misalnya pakai 5G, 4G dari Telkomsel atau dari XL, ini juga bisa connect ya, karena mereka juga punya jaringan lagi tuh. Nah, nanti ketemunya di internet, baru nanti bisa bersatu ya, converge dengan dunia internet. Jadi luas banget ya, semua orang terkoneksi sekarang dengan jaringan, karena selama kita punya akses internet, mau dari handphone, mau dari wireless, itu kita bisa akses internet dari manapun dan kapanpun. Oke, kuis sekarang. Nah, ini kuisnya gampang aja sebenarnya. Jadi coba buka, kalau teman-teman misalnya ya, ada yang pakai handphone, atau ada yang pakai laptop, silahkan cek berapa actual bandwidth-nya. Bisa jadi nih ya, misalnya di kosan atau di rumah atau di kampus, pakai First Media, misalnya 150 Mbps downloadnya. Sorry, itu downloadnya. Uploadnya biasanya lebih kecil kalau First Media ya, misalnya cuma 10 Mbps gitu. Itu teorinya, itu marketingnya kayak gitu ya. Tapi pada kenyataannya nggak kayak gitu. Di ujungnya dibatasi sih, misalnya 150 mega nih di First Media itu dibatasin tuh. Nah, karena kita langganan 150, dibatasin sama dia 150. Bandwidth-nya dibatasin, upload-nya dibatasin sama dia 10 Mbps. Tapi itu teorinya. Actual-nya nggak kayak gitu. Bisa jadi lebih kecil dari itu. Bisa jadi karena misalnya kita punya 100 Mbps, tapi barengan nih ada 10 orang yang pakai. Nah itu sifatnya sharing tuh. Ada yang lagi download, ada yang cuma chatting, ada yang nonton YouTube gitu ya. Itu beda-beda kebutuhan bandwidth-nya. Nah, karena kita di satu jaringan yang sama, maka terjadi sharing. Akibatnya adalah 100 Mbps ini dipecah, dibagi jadi beberapa Mbps aja ke teman-teman kita yang lain. Sekarang coba buka handphonenya atau laptopnya, coba cek actual bandwidth-nya berapa. Actual bandwidth itu maksudnya real ya, yang real itu berapa. Gimana caranya? Nah, cari tahu. Gimana caranya supaya bisa ngecek berapa bandwidth actual. Oke? Nah, udah dicek, nanti ada kan upload sama download-nya, nanti tolong dijawab di sini, di bawah ini, barcode-nya, atau di mana? Sini. Sini. Mana sih? Sini. Sini linknya. Nah, ada linknya itu. Nah, https://mis-ch7. Jangan lupa dijawab di pertanyaan pertama. Oke, gampang ya. Kenapa saya kasih ini? Karena di sehari-hari itu kita akan sering cek bandwidth. Kadang-kadang kita suka komplain dengan jaringan, nggak bisa Zoom gitu ya. Kenapa masalahnya? Coba deh cek dulu bandwidth-nya cukup nggak gitu. Jangan-jangan kita di tempat yang mungkin bandwidth-nya kecil sekali gitu ya, sehingga nggak bisa pakai Zoom dengan nyaman. Akibatnya adalah kalau Zoom-nya pas-pasan, kalau bandwidth-nya pas-pasan, kita biasanya matiin video ya, supaya nggak terlalu besar bandwidth-nya. Nah gitu. Jadi kalau mengerti berapa besar bandwidth yang kita punya, kita bisa lebih tolerir ya, dan kita bisa menyesuaikan dengan keadaan. Oke, saya harap sudah dijawab. Kalau nggak, di-pause aja. Saya lanjut. Kemudian, apa sih kunci-kunci key digital networking teknologi ya? Yang pertama adalah klien atau server computing. Nah, ini server-server yang ada di kantor ya, biasanya bentuknya seperti apa ya, kayak kulkas gitu ya. Nah, biasanya di ruangan kayak gini, terus banyak banget servernya, berisik suaranya, dan dingin tempatnya biasanya. Tapi ada juga yang ya seadanya gitu, tapi itu juga boleh disebut server lah. Nah, server itu pada
pada intinya ketika dia bisa men-serve aplikasi dan dia bisa men-serve orang lain untuk mengakses aplikasi itu. Nah, itu disebut dengan server. Nah, sifatnya bisa on-prem ya. Jadi ada yang di on-prem itu di tempatnya kantor kita misalnya, dan dia biasanya juga connect ke internet karena kan diakses dari luar ya, baik dari dalam maupun dari luar. Kemudian ada juga namanya paket switching. Nah, paket switching ini di internal kita ya saling apa namanya berkomunikasi, kirim-kirim data, itu switching. Kemudian kalau kita lihat modelnya kayak gini ya, paket switch network. Jadi ada data, kemudian apa namanya dikirimkan paketnya, kemudian digabung kembali. Jadi bayangin ya, data itu suara itu diterjemahkan ke dalam bentuk bit. Ada bitnya. Nah, masing-masing bit itu ada maknanya. Misalnya dikirim ke IP mana, dari IP mana, kemudian formatnya apa, misalnya formatnya suara atau dokumen gitu ya. Kemudian baru isinya. Jadi panjang banget konten-konten dari paket yang dikirimkan. Nah, paket itu bisa dipecah, kemudian nanti dia akan digabung kembali. Kemudian ada lagi namanya TCP/IP. TCP/IP ini standar dunia ya untuk Transmission Control Protocol, Internet Protocol. Kalau kita mungkin sering populer IP address lah. Nah, IP address itu Internet Protocol Address sebenarnya. Jadi IP itu singkatan dari Internet Protocol, yang paling terkenal adalah IP address. Jadi Internet Protocol Address, alamat IP kita, alamat kita di dalam jaringan. Nah, itu di semua dunia itu sama tuh konsepnya IP ya, IP version 4. Jadi misalnya 1.1.1.1.1 atau yang paling populer buat di intranet 192.168.1.125 misalnya kayak gitu. Nah, itu adalah IP alamat yang dipakai di seluruh dunia. Kayak kita kalau di rumah pakai alamat kan, jalan ini, kecamatan ini, dan lain sebagainya ya. Itu masih belum standar tuh, karena di Amerika nggak ada namanya kecamatan. Nggak ada, mungkin ada cuma distrik gitu ya, atau mereka cuma jalan aja pakai kode udah ketemu ya. Di Indonesia lebih kompleks. Ada RT lah, RW, apalagi kelurahan, kecamatan, kemudian kota madya, kota, provinsi, baru negara ya. Jadi panjang banget gitu. Nah, berbeda tuh antara Indonesia dengan negara lain. Jadi mungkin negara lain lebih simpel gitu ya, hanya pakai kode aja. Nah, karena di dunia IT ini semuanya akan connect ya. Jadi kita ketika connect ke internet, kan kita nggak cuma connect ke Indonesia, connect juga ke luar negeri gitu kan. Nah, supaya itu semuanya sama, dibikinlah sebuah protokol. Namanya adalah Internet Protocol. Salah satu contohnya adalah IP address ya, Internet Protocol Address atau alamat IP. Itu juga standar di seluruh dunia. Dan ada dua jenis, ada private, ada public. Kalau yang sifatnya public, itu berarti nggak akan ada yang sama dengan IP kita. Jadi IP public itu hanya spesifik ya. Misalnya di kantor kita punya IP public 1, itu di dunia lain nggak ada tuh yang nyamain. Jadi cuma dia. Jadi ketika paket itu dikirim ke IP itu, maka akan dikirim tepat ke kantor kita. Nah, baru dari situ nanti masuk ke yang internal namanya private IP gitu. Nah, kemudian dari sisi apa namanya layering ya. Jadi kalau kita layernya, misalnya kita ada 2 komputer nih. Biasanya kita ngelihat ada yang namanya aplikasi ya. Nah, di bawahnya aplikasi itu ada layer namanya transport. Di bawah transport ada internet, di bawahnya itu ada network interface. Nah, ini yang saling berhubungan. Jadi kalau seandainya internetnya nggak ada, ya nggak bisa berhubungan aplikasinya. Kalau nggak ada network interface-nya, nggak bisa berhubungan aplikasinya. Jadi begitu ya prosesnya. Kemudian tipe-tipe network ada yang namanya signal ya, ada digital, ada analog. Mungkin kalau analog dulu zaman apa ya, TV analog ya, sekarang udah nggak ada. Pada komplain beberapa bulan ini ya. Udah nggak ada tuh TV analog ya, diganti dengan digital. Nah, digital ini lebih baik, kemudian juga punya standar yang standarisasi dunia gitu ya, sehingga lebih banyak digunakan. Kemudian ada tipe-tipe jaringan yang paling populer namanya LAN. Oh, di jaringan LAN nih, LAN ya, Local Area Network itu berarti satu jaringan di internal kita aja. Misalnya di perusahaan kita itu LAN disebutnya. Atau misalnya di kelas, di kampus itu LAN. Nah, apa yang digunakan adalah Ethernet ya. Apa tuh namanya? Kabel ya, kabel Ethernet.
Kemudian ada yang namanya client, ada server, ada peer-to-peer. Kalau peer-to-peer satu ke satu, dulu misalnya chatting ya dari satu orang ke satu laptop ke laptop lain, itu peer-to-peer. Kemudian ada yang namanya wide area network, jaringan lebih luas lagi. Ada yang namanya metropolitan area network, itu misalnya kayak satu Jakarta. Ada yang namanya campus area network, misalnya kalau kita punya perusahaan ya besar sekali, ada misalnya Unilever Group atau Toyota atau Astra Group gitu ya, itu kampus network. Jadi dia mungkin Toyota atau Daihatsu punya masing-masing jaringan. Itu padahal sebetulnya mereka punya jaringan internal sendiri. Nah, itu kampus area network. Jadi dibuat besar sekali gitu ya karena saking banyaknya perusahaan-perusahaan yang connect ke sana. Padahal itu adalah satu apa namanya grup yang sama. Nah, tapi ini istilah aja sebenarnya. Seberapa besar juga one metropolitan juga nggak terlalu ini ya, nggak terlalu signifikan perbedaannya. Tapi yang pasti ini adalah sesuatu yang besar terkoneksikan dengan satu dengan yang lain, ngobrolnya antar router. Jadi sudah cukup besar gitu ya. Kemudian dari sisi fungsi dari modem ya kayak tadi ya. Jadi namanya komputer itu pasti digital. 1010 ya, bitnya cuma hidup mati hidup mati hidup mati. Kemudian dikonvert oleh namanya modem. Nah, modem ini membuat sebuah signal naik turun ya, itu signal analog yang saat ini digunakan juga misalnya di telepon lah dan lain sebagainya. Kemudian transmisi nih, kalau teman-teman mau cepat biasanya marketingnya ya, internetnya pakai fiber optik. Oh, internet pakai fiber optik gitu kan. Secara marketing, fiber optik itu berarti kencang ya, kira-kira gitu ya. Benar, fiber optik itu kencang. Jadi fiber itu kecil ya, setipis rambut, tapi kecepatannya bisa ratusan gigabit per second, gede banget gitu. Nah, kemudian fiber optik itu biasanya dipakai untuk jaringan yang luar ya, misalnya dari komplek kita ke komplek yang lain, kemudian dari satu kota ke kota yang lain. Nah, kalau udah masuk komplek itu biasanya koaks, kabelnya koaksial kabel ya, dia bentuknya agak besar. Kemudian kalau udah masuk ke komputer kita, biasanya namanya Ethernet atau LAN atau kabelan atau yang kecil itu ya, yang warnanya biasanya abu-abu. Nah, di ujungnya itu ada warna putih. Nah, itu yang kita colokin ke komputer. Ada yang namanya Cat5 yang juga sering digunakan. Kalau mau lebih cepat namanya Cat6. Nah, itu lebih cepat lagi. Tapi tergantung ya. Kalau antara ada yang komplain beli ke toko komputer, saya beli yang Cat5 ya. Wah, kecepatannya nih 100 Mbps. Pas dicobain, loh kok cuma 10 Mbps? Jadi itu jangan komplain gitu. Kalau untuk kabelnya benar 100 Mbps, tapi internetnya kan belum tentu ya. Internetnya cuma 10 Mbps misalnya. Jadi ya apa boleh buat gitu. Nah, jadi kita harus ukur juga dari ujung ke ujung itu, dari kita ke tujuan kita, misalnya akses aplikasi di Amerika, itu tengah-tengahnya bandwidth-nya berapa. Jangan cuma lihat dari ujungnya aja ya, tapi juga lihat di internet providernya dan lain sebagainya, itu berapa bandwidth-nya. Jangan sampai gara-gara kabelnya Cat6 yang dibilang 100 Mbps, terus kita komplain karena kita nggak dapat 100 Mbps beneran ya. Bukan masalah kabelnya, tapi masalah internetnya. Nah, kemudian transmission speed, jadi kecepatan buat ngirim ya, itu biasanya dihitung dengan BPS, bit per second. Beda ya antara bits dengan byte ya. Jadi kalau apa namanya 1 byte sama dengan 8 bit gitu. Nah, biasanya kalau kecepatan dikurang jadi bit. Misalnya, saya mau berlangganan internet 10 Mbps, 10 megabit per second, bukan 10 megabyte ya. Kalau megabyte itu biasanya ukuran file, jadi ukurannya berapa byte gitu. Tapi kalau kecepatan bit, jadi BPS. Bisa kbps, bisa Mbps, bisa Gbps gitu ya, macam-macam. Oke. Kemudian nah, apa itu internet? Tadi saya di depan ada video itu ya yang sharing tentang bagaimana internet itu bekerja. Jadi pada dasarnya ya semua yang terkoneksi ke jaringan itu adalah internet. Kita bisa akses apapun itu adalah internet. Jadi gede banget internet itu. Kemudian ada yang namanya internet service provider kayak Telkomsel, Telkom, kemudian Lintas Arta, Biznet dan lain sebagainya, banyak ya. Nah, mereka menyediakan connectivity. Jadi mereka kalau Telkomsel berarti ini ya jaringan handphone ya, broadband. Kalau misalnya Biznet bisa dia narik kabel, kalau First Media dia narik kabel gitu ya, koaksial maupun fiber optik. Kemudian
Kalau zaman dulu tuh masih ada namanya dial up. Jadi saya ingat ya tahun-tahun berapa ya, 2000-an mungkin, itu pakai kabel telepon dimasukin ke laptop tuh. Jadi laptop zaman dulu ada 2 colokan kabel LAN ya. Ada yang LAN yang sekarang dipakai tuh Cat 6 atau Cat 5 yang kabel agak gedean, ada lagi yang kecil. Nah, itu buat dial up tuh, buat kabel telepon ya. Nah, dulu zaman 2000-an atau mungkin 90-an, orang internetan masih pakai itu tuh. Nah, kecepatnya rendah banget ya. 56 kbps, 128 kbps. Jadi masih ya kecil banget. Bayangin kalau nonton YouTube sekarang ya nggak bisa ya, pasti jelek banget gambarnya. Nah, tapi lama-kelamaan berkembang. Sekarang ada namanya kabel internet connection ya, pakai kabel sekarang. Bahkan di kota-kota kecil atau daerah-daerah yang kecil ya, itu pakai satelit. Jadi satelit di luar angkasa, kemudian dari sini dipancarkan, kemudian satelit dipancarkan lagi balik ke daerah tujuan. Nah, itu kalau satelit juga nggak terlalu besar kecepatannya, paling cuma 2 Mbps ya. Jadi juga makanya daerah-daerah tertinggal itu masih sangat terbatas akses internetnya. Jangankan bandwidth yang gede ya, tercover internet itu belum tentu juga gitu. Bahkan harus pakai satelit. Dan ini juga sifatnya lumayan mahal ya. Kemudian dari internet address ya, yang tadi saya sebut adalah IP address. Jadi masing-masing perangkat kita itu pasti punya IP-nya. Dan tadi ya ada private, ada public. Jadi kalau seandainya kita di sini, kita pasti akan dapatnya private. Silakan dicek aja, biasanya angkanya 192 gitu ya, 198. Di handphone kita juga pasti akan punya nih IP address, walaupun ini mungkin pakai Telkomsel atau pakai Excel ya. Nah, kodenya itu 32 bit ya, 204, 46, 250, 109. Nah, ini adalah yang standar umum ya, yang dimiliki di seluruh dunia menggunakan sama IP version 4. Kemudian ada lagi namanya DNS. Nah, apa sih DNS? Kalau seandainya misalnya kita mau mengakses Google, kita buka browser, kemudian ketik google.com. Kan tadi saya bilang standar address-nya itu kan adalah angka ya, bukan kata-kata, bukan huruf. Google.com itu kan apa namanya, kata ya, bukan angka gitu. Nah, ada yang namanya DNS, Domain Name Server Return System ya. Nah, dia ini mengkonversi dari nama ke IP address. Jadi kalau orang dikasih IP address kan bingung ya, berapa IP address-nya Google? Bingung juga. Dan IP address Google juga banyak gitu. Berapa IP address-nya Amazon? Banyak juga. Berapa IP address-nya Zoom? Banyak juga gitu. Tapi kita mau yang gampang aja deh diingatnya. Google.com, detik.com, kompas.com, amazon.com, kemkes.go.id, ki.co.id gitu. Itu lebih gampang itu diingatnya. Nah, supaya manusia itu gampang mengingat, akhirnya dikasih nama. Nah, supaya mesin itu bisa tahu, akhirnya bikin converter. Namanya adalah DNS. Jadi DNS ini yang mengkonvert dari nama ke angka atau ke IP address tadi ya, dan sebaliknya. Jadi fungsi DNS ini penting banget. Dan DNS ini juga sering dijadiin sarana buat hacker buat ngehack. Jadi hati-hati juga nih menggunakan DNS ya. Dan DNS ini juga sering dipakai buat ngeblok. Misalnya kalau seandainya teman-teman mau akses mau akses situs yang diblok oleh pemerintah, nah yang ngeblok itu adalah DNS. Nah, jadi kalau seandainya mau supaya nggak diblok, cari DNS lain. Jangan. Nah, ini tips saja ya. Tapi cara ngebloknya dari DNS gitu. Jadi DNS-nya ketika ada orang akses ke situs A, itu yang diblok ya oleh pemerintah misalnya, supaya nggak bisa diakses. Atau misalnya kalau kita di kantor, nggak boleh buka Facebook di jam kerja gitu. Nah, gimana cara dia ngebloknya? Di DNS-nya masukin kata-kata, masukin apa namanya, facebook.com gitu ya. Nah, nanti ketika ada orang akses facebook.com, itu akan keblok oleh DNS-nya. Akibatnya nggak bisa diakses. Nah, kemudian ini DNS yang digunakan ya, jadi IP apa namanya, domain-domain yang digunakan di seluruh dunia. Misalnya tadi kemkes.go.id, kemkes.go.id itu buat Indonesia, tapi di luar misalnya gov.gov gitu ya. Nah, itu ada aturannya. Jadi kalau government di Indonesia go.id, kalau di luar namanya .gov, kalau komersial namanya .com, kalau organisasi namanya .org atau .org, kemudian .net, macam-macam ya. Kalau kampus di luar ada edu, kalau di Indonesia .ac.id ya, ac.id. Nah, itu adalah domain-domain yang digunakan. Nah, kemudian
sama si DNS ini akan di-convert ke dalam bentuk IP address ya, sesuai dengan penamaan tadi. Oke, yang pertanyaan kedua. Nah, ini juga gampang. Coba buka handphone atau laptop atau tablet, apapun lah ya yang sekarang dipakai. Coba cek berapa IP address-nya. Tolong kasih tahu saya, tenang aja nggak akan dihack, karena pasti saya yakin itu IP-nya private ya, IP private nggak bisa dihack. Silakan masukkan ke jawaban berapa IP address yang teman-teman gunakan. Terserah, mau pakai laptop, mau pakai handphone, mau pakai tablet, cek. Gimana cara ngeceknya? Nah, ini harus tahu juga. Dicari aja di internet ya, gimana cara ngecek IP address. Kenapa ini penting? Karena di mana-mana orang ngomongin IP address, apa sih IP address gitu ya. Nah, teman-teman harus tahu IP address-nya, bagaimana cara mendapatkan IP address. Kalau nggak ada IP address-nya nggak bisa internetan. Jadi kalau kita connect ke jaringan tapi masih tanda tanya gitu ya, atau tanda seru, nah itu nggak ada IP address tuh, itu nggak bisa internetan. Kalau punya IP address, kemungkinan bisa internetan. Ada case lain ya, misalnya DNS lah dan sebagainya. Tapi IP address itu penting banget untuk diketahui karena semua teknologi itu yang connect ke internet pasti punya IP address. IP address itu adalah alamat. Oke, cara jawabnya gampang. Tinggal buka HTTPS yang tadi ya, kemudian atau scan barcode di bawah ini. Oke, silakan di-pause dulu, lihat IP address-nya berapa. Kalau nggak tahu, tanya temennya. Kalau nggak tahu, cari di YouTube, gampang untuk cari tahu IP address. Oke, selanjutnya Internet Architecture and Governance. Jadi ada yang namanya trunk lines ya. Jadi satu line dipakai bersama-sama. Jadi multiple LAN ya, multiple jaringan. Kemudian banyak juga yang menggunakan government body untuk bikin standar ya, IEB lah dan lain sebagainya. Kemudian kalau ini dilihat arsitektur internet network ya, ada backbone. Backbone itu apa? Jaringan internet yang besar ya, misalnya di kantor itu satu gedung dengan gedung lain, satu kota dengan kota yang lain. Kemudian dihubungkan dengan internet di sini, kemudian masuk ke domain kita ya, misalnya DNS kita, misalnya namanya nyu.edu atau misalnya kalau di kampus-kampus .ac.id ya kalau di Indonesia. Kemudian masuk ke laptop atau handphone. Nah, pasti punya namanya IP address. Nah, kemudian dari sini ada namanya email ya, ada namanya POP3, ada namanya SMTP. Kemudian dari sini connect ke yang lain, saling berhubungan dengan yang lain. Jadi bisa saling kirim-kirim email dan lain sebagainya. Nah, tadi saya sebut di depan ada IP version 4 ya. Jadi yang sekarang digunakan. Yang teman-teman lihat itu yang 192 itu atau 202 atau 10 dot itu adalah IP version 4. Nah, tapi karena semakin banyak orang yang connect, semakin banyak orang yang menggunakan internet, IP itu ada batasnya. Nah, makanya dibuatlah sebuah protokol baru, sebuah versi baru yaitu versi 6. Nah, versi 6 ini panjang banget. Teman-teman kalau seandainya pakai laptop tuh biasanya tuh udah ada tuh yang IP version 6-nya ya. Jadi ada dua, IP version 4 sama IP version 6-nya. Nah, itu panjang banget dan itu angkanya rada-rada aneh ya. Jadi saya nggak akan nanyain itu, saya nanya version 4 aja yang gampang. Nah, itu digunakan sekarang, tapi memang karena semakin banyak orang yang connect, akhirnya dibuatlah versi terbaru supaya address-nya bisa lebih banyak ya. Nah, IP versi 4 terbatas ya. Nah, kemudian Internet 2 ini apa namanya networking consortium bisa bikin lebih gede lagi ya. Karena sekarang memang teknologi itu semakin banyak yang pakai, otomatis jaringan kapasitasnya juga jauh-jauh harus lebih besar. Kemudian yang juga populer ya, internet service apa sih yang digunakan? Email paling populer ya, atau chatting lah, WA ya, sehari-hari kita pakai. Kemudian ada telnet, port 23 ya, kalau misalnya teman-teman mau mengkonfigurasi router lah itu ada namanya telnet. Jadi ada gimana cara menghack router, nah itu bisa di telnet ya, yang gampangnya. Atau FTP, ini yang buat zaman dulu ya, sering banget tuh satu komputer lain saling sharing file ya. Nah, itu bisa menggunakan FTP. Sekarang kayaknya udah nggak terlalu populer ya, karena sekarang bisa pakai Google Drive lah, Amazon Drive lah, dan sebagainya. Kemudian juga populer WWW ya, World Wide Web, www.detik.com misalnya, dan sebagainya. Itu layanan di internet service. Kemudian ada namanya VoIP, Voice over IP.
Kalau dulu kan kita nelfon itu pakai jaringan apa namanya handphone ya. Jadi kalau misalnya kita nelfon orang 021 atau 0811 gitu ya, itu pakai jaringan IP sebetulnya. Tapi zaman dulu waktu kita pakai telepon di rumah itu jaringannya analog. Jadi benar-benar dia analog dari satu telepon ke telepon yang lain. Nah, kalau sekarang telepon analog itu hilang digantikan dengan digital, padahal kita masih butuh nelpon, akhirnya muncullah voice over IP. Jadi kita ngomong seolah-olah kayak analog ya, tapi itu lewat internet, lewat IP. Nah, sekarang kalau kita misalnya WA call ya, nah WA call itu VoIP, voice over IP, atau Skype, atau Teams gitu ya, itu juga menggunakan voice over IP. Jadi suara yang dulunya analog sekarang dikonversi ke dalam digital lewat IP ya, Internet Protocol. Nah, ini dari sisi apa namanya servernya ya. Kalau kita lihat ketika kita mengakses sebuah aplikasi, kayak tadi di video itu ya, dari klien kemudian pakai handphone lah atau pakai laptop lah, lewat internet, lewat server. Di dalam servernya ada SMTP buat email, ada DNS, macam-macam ya. Kemudian ada application server, ada database server yang misalnya kita pesan tiket, ada data kita di KAI untuk NIK dan lain sebagainya. Ada juga backend system, di kantor juga ada namanya sales, production, marketing lah, macam-macam. Mereka juga punya database sendiri, mereka punya aplikasi sendiri. Jadi kompleks. Nah, ada juga yang namanya unified communication. Jadi apa namanya komunikasi yang bisa terintegrasi ya antara suara dan data dan sebagainya. Kayak kita pakai Zoom ya. Dulu orang cuma bisa nelpon kan. Telepon itu juga satu ke satu kan. Dari telepon rumah saya ke telepon rumah itu gitu. Cuma itu doang. Nggak ada yang bisa ikutan gitu. Dan itu juga cuma suara aja. Tapi sekarang kita lihat kalau kita komunikasi itu bisa barengan. Bahkan bukan cuma suara tapi juga ada videonya juga. Bahkan bisa sharing file juga. Jadi lebih canggih lagi gitu. Nah, itu adalah unified communication yang sekarang ada ya, yang dulunya itu hanya berasal dari telepon, suara satu ke satu doang. Tapi sekarang bisa suara, bisa gambar, bisa sharing file, bisa presentasi, bahkan dengan banyak orang sekalipun gitu. Nah, kemudian ada juga yang namanya virtual private network. Nah, tadi saya bilang ya, semua terkoneksi di internet. Karena terkoneksi kan khawatir nih takutnya dihack orang, karena kan seolah-olah kayak bersamaan gitu ya jalan di internet. Nah, supaya aman kita bikin semacam tunnel ya. Jadi kita bikin tunneling gitu apa namanya jembatan atau terowongan sendiri lah, terowongan sendiri yang nggak diganggu orang lain. Jadi terisolasi terowongan kita dari ujung ke ujung. Nah, itu namanya VPN. Jadi kalau kita misalnya dari kafe ya, dari Starbucks misalnya, kita buka laptop. Nah, kita nggak tahu nih, apakah jaringan kita ini nanti dihack orang di tengah-tengah ketika kita mau akses file atau aplikasi yang ada di Cina misalnya. Nah, supaya aman, kita bikin VPN aja dari laptop kita sampai ke servernya di Cina itu, misalnya kantor kita ya, karena kantor ini kan harus dijaga tuh datanya. Nah, jadi menggunakan VPN. Rata-rata para pekerja ya, para karyawan itu di laptopnya dibekali dengan VPN. VPN dari laptopnya dia ke jaringannya kantor supaya nggak dihack orang, supaya nggak dilihat orang. Nah, ini saran yang sangat baik yang juga dilakukan oleh semua orang ya. Jadi kalau saya boleh menyarankan di perusahaan itu harus menggunakan VPN supaya lebih secure ya, lebih aman. Termasuk juga nanti buka email lah, buka aplikasi itu semua based on VPN. Kalau enggak berisiko, takutnya di tengah jalan karena kita nggak tahu jaringan ini tengahnya kayak gimana, nanti di tap orang ada yang dihack gitu ya, diambil. Nah, jadi VPN ini penting banget untuk digunakan, populer banget untuk menjaga keamanan. Bagaimana VoIP itu bekerja? Nah, VoIP itu bekerja dari ini ya, misalnya dia ABC, kemudian ABC dikirim, bisa jadi nggak barengan tuh dikirimnya lewat mana gitu ya. Nah, kemudian masuk ke sini ABC juga gitu. Jadi walaupun di internet ini dipecah-pecah gitu ya, tapi ketika nanti masuk ke ujungnya itu akan dijadiin satu lagi sehingga bisa pas ya. Kalau pernah zaman dulu ya, kalau ada orang nelfon tuh karena suka kebalik ngomongnya gitu. Nah, itu zaman dulu protokolnya masih belum benar.
Jadi masih sering ngacak ya, yang harusnya ABC jadi CBA gitu atau BAC gitu ya. Zaman dulu kayak gitu. Sekarang udah lebih baik protokolnya, lebih baik teknologinya. Jadi walaupun dia dipecah, walaupun dia di-encrypt, nanti di sana akan disusun ulang lagi kayak gitu. Nah, yang tadi private network ya, kalau seandainya teman-teman dari kafe misalnya, kemudian mau mengakses kantor. Nah, ini kan kita nggak tahu ya tengah-tengahnya ada apa gitu kan. Nah, bikinlah sebuah tunnel, sebuah cerobong atau sedotan atau apa namanya gitu ya, untuk mengisolasi data kita dari kita ke perusahaan tersebut, perusahaan kita. Jadi nggak akan terganggu oleh yang lain ya, nggak akan diintersep orang lain. Ini populer banget digunakan. Kemudian ada namanya web HTML ya. Dulu populer banget HTML, bikin programming buat bikin website apa HTML. HTTP masih populer sampai sekarang ya, HTTP, www gitu. URL yang URL itu ininya apa namanya websitenya ya. Jadi kalau kasih dong URL-nya, nah berarti itu tuh megacorp.com dan. Kemudian web server, servernya ya ini yang digunakan untuk naruh si website atau aplikasi itu. Kemudian information yang bisa digunakan dicari di web ya, ada mobile search, ada semantik dan lain sebagainya. Sekarang juga populer SEO ya, atau SEO ya, ini digunakan untuk search engine optimization. Jadi kalau seandainya kita jualan, kita pengen nama kita itu muncul di atas gitu. Kalau jual mobil, cari mobil itu kan banyak banget orang jual mobil ya. Nah, supaya kita bisa lebih mantep tuh, muncul terus, bisa diakses banyak orang, kita bisa optimizing ini. Kemudian dari penelitian ya, ini ternyata orang mengakses paling banyak adalah Google ya. Wajar ya, ini paling banyak adalah Google 72%. Sisanya Baidu di Cina, kemudian Bing juga ya, ada Yahoo dan lain sebagainya, itu juga lumayan populer sekarang. Kemudian kalau kita lihat Google ya, bagaimana Google itu bekerja, kalau kita mengentry sebuah query ya, misalnya bakso paling enak di Bandung, saya sekarang lagi di Bandung, bakso paling enak di Bandung misalnya. Nah, kita akan masuk ke sebuah jaringan. Sebuah jaringan ini, nanti jaringan ini akan lewat apa tadi, hub, switch, router, kemudian dia akan kirim ke Google. Nah, habis itu dikirim, kemudian nanti dilihat apa namanya teksnya yang kita cari apa, di search sama dia. Oh, ternyata ini nih yang mirip ya. Nah, kemiripan itu nanti akan di-ranking sama mereka sehingga nanti akan muncul balik ke kita sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi yang paling tepat ya. Bakso paling enak di Jakarta. Itu kata-kata itu akan dicari kesamaannya, mana yang match, nanti akan ditampilkan ke kita. Kira-kira kayak gitu ya. Nah, jadi ini membutuhkan sebuah jaringan yang sangat besar ya di kantor kita, kemudian di jaringan internet misalnya Telkomsel atau Lintas Arta dan lain sebagainya, masuk ke Google, Google bisa jadi Google di Amerika gitu ya. Nah, kemudian banyak juga datanya diolah dengan engine yang luar biasa ya, makanya butuh server yang gede ya, makanya ini adalah cloud. Nah, kemudian dengan seketika kalau bisa dilihat ya, kalau waktu search di Google itu di bawah itu ada 0,0 sekian detik, jadi cepat banget gitu. Padahal kan jutaan ya, atau mungkin malah 500 juta variabel gitu yang ada di dunia ini, banyak banget ya server-server data di dunia ini, tapi bisa secepat itu gitu. Nah, itu menggunakan komputer yang luar biasa ya, menggunakan apa namanya yang besar sekali servernya. Nah, ada juga namanya emerging web ya, atau yang future web. Nah, karena semakin banyak yang digunakan, orang connect ke seluruh dunia, ada yang namanya IoT, Internet of Things ya. Kayak saya pernah bahas waktu itu ya, Internet of Things. Jadi pada intinya Internet of Things adalah sensor pada benda tertentu. Misalnya handphone kita nih, nah handphone kita ini kan benda ya, tapi diberikan sebuah sensor. Sensornya adalah misalnya sensor lokasi atau GPS ya. Nah, dari GPS ini bisa connect ke internet, dia tahu lokasi kita di mana. Atau misalnya ada teman-teman yang punya gelang buat ngukur denyut jantung gitu ya. Nah, itu juga adalah IoT juga gitu kan. Itu sensor kemudian dikonekkan ke internet dan bisa ngirim data. Banyak banget ya IoT. Kemudian ada juga yang namanya cloud computing.
Jadi cloud computing ini semakin banyak digunakan SaaS ya. Jadi apa namanya, semakin banyak juga web page di dunia ini, data di dunia ini semakin berkembang, semakin banyak yang orang connect ke internet. Kuis lagi yang ketiga. Nah, tadi saya udah kasih beberapa sampel sebenarnya tentang IoT. Jadi IoT adalah Internet of Things. Nah, di kehidupan sehari-hari ini sebenarnya kita sering banget nih ketemu dengan namanya IoT ya. Nah, tolong kasih contoh penerapan IoT di kehidupan sehari-hari. Nggak usah jauh-jauh ya, di kehidupan sehari-hari. Tadi saya sempat sebut juga, tapi sebutlah yang lain. Jadi, apa contoh IoT yang ada di kehidupan sehari-hari? Kalau udah, tinggal buka yang tadi, kemudian diisi. Oke, lanjut ya. Kemudian seluler yang dulu CDMA ya, dulu ada invasi CDMA ya di Indonesia, sekarang entah ada nggak ya, nggak ada mungkin ya. Nah, CDMA ini populer banget di US ya. Kemudian yang umumnya rata-rata orang menggunakan GSM. Nah, ini di Indonesia, di Singapura, di negara lain, bahkan di Amerika juga ada GSM ya. Kemudian ada juga yang namanya 3G, sekarang ada 4G, ada 5G bahkan ya. Jadi semakin lama semakin cepat, kecepatannya semakin meningkat. Yang 4G ini sampai 100 Mbps, kemudian sekarang ada 5G di ya lokasi tertentu lah, di Jakarta misalnya ya. Lokasi tertentu yang ada 5G-nya itu kalau sampai sana dicek aja tuh kecepatannya berapa ya, kencang banget. Nah, langsung ke yang keempat. Sekarang tadi tentang IoT ya, sekarang tentang cloud. Ini cloud lebih gampang karena lebih banyak nih kalau cloud ya di kehidupan sehari-hari. Tolong share pemanfaatan cloud yang ada di kehidupan sehari-hari. Buka ini, jawab di jawaban pertanyaan 4. Saya lanjut, kemudian wireless computer, Bluetooth termasuk ya. Jadi kalau kita punya Bluetooth, nah itu tuh juga termasuk apa namanya wireless karena dia nggak menggunakan kabel. Nah, Bluetooth ini ya lembut apa namanya, nggak cocok ya kalau buat internetan ya. Walaupun bisa juga sih internetan pakai Bluetooth ya. Tapi ya pada kenyataannya speednya sangat rendah dan memang dia hanya diperuntukkan untuk kirim-kirim sesuatu yang sifatnya kecil. Dan Bluetooth ini juga sering aktif gitu ya. Misalnya kalau di zaman COVID, handphone kita ada Bluetooth-nya ketika kita suspek, atau ketika kita positif gitu ya, kemudian kita jalan-jalan ke luar, kemudian ketemu orang lain tuh, deketan. Nah, handphone kita Bluetooth-nya mancar, handphone dia Bluetooth-nya mancar, nah ketahuan nih, jaraknya misalnya setengah meter gitu. Nah, orang yang dekat dengan kita, karena kita adalah penderita, terinfeksi, maka orang itu disebut suspek. Nah, jadi dari Bluetooth ini bisa kelihatan ya, bahwa orang itu adalah suspek karena dia berdekatan dengan kita. Nah, ini fungsinya Bluetooth, dia on terus biasanya, tapi hati-hati ya, saran saya Bluetooth-nya dimatiin. Tapi range itu hanya singkat gitu, hanya cuma 10 meteran gitu ya. Buat kirim-kirim file segala macam yang kecil-kecil itu fine. Kemudian yang juga populer adalah WiFi yang sering kita gunakan hari-hari ya. WiFi itu dari versi yang lama ke versi yang baru, sekarang semakin lama semakin kencang, semakin lama semakin nyaman kita pakai. Kalau dulu WiFi terbatas banget, jadi 3 orang udah berantakan tuh sinyalnya. Sekarang lebih strong ya. Ada juga sekarang yang 5 GHz, lebih bagus lagi. Kemudian juga ada namanya WiMAX. Kayak dulu populer banget ya WiMAX ya. Tapi sekarang nggak terlalu karena mungkin broadband-nya udah lebih bagus sekarang di Indonesia dan cukup murah juga. Jadi WiMAX kayaknya udah nggak terlalu populer sekarang ya. Nah, ini kalau kita menggunakan Bluetooth, biasanya Bluetooth dipakai buat kalau kita ke tempat ngeprint ya. Nah, buat ngeprint tuh biasanya dia pakai Bluetooth tuh buat ngirim ke printer gitu ya. Jadi filenya kecil aja, terus deketan. Jadi memang sesuai kebutuhan. Nggak perlu connect ke wireless lah, ribet. Pakai Bluetooth aja deh. Peer to peer ya, jadi printer itu Bluetooth-nya apa, kita tembak langsung filenya bisa kekirim. Atau dari wireless ya, wireless sekarang, keyboard misalnya, itu juga udah banyak nggak pakai kabel. Karena repotnya di meja tuh kabelnya berantakan kan. Nah, sekarang nggak usah pakai kabel, pakai Bluetooth aja. Nah, itu karena sifatnya dekat, kemudian aktif terus, makanya dia lebih cocok, lebih cenderung menggunakan Bluetooth. Kemudian wireless LAN, kalau kita di rumah, kita menggunakan WiFi ya, access point. Kalau tadi si hub itu sifatnya adalah kabel. Tapi yang bukan kabel itu namanya adalah access point.
Jadi access point pasti ada kabelnya ke belakang, bisa ke switch, bisa ke hub, bisa ke router. Nah, access point ini ke kitanya itu udah nggak ada kabel lagi. Bisa jadi di apa namanya di atas, di pojokan dan segala macam. Nah, ini tentang wireless juga menarik ya karena di rumah-rumah banyak yang menggunakan wireless. Tapi sering pada komplain juga gitu, wireless kok apa namanya sering problem gitu ya. Nah, bisa jadi misalnya lokasinya nggak sesuai dengan yang ideal ya. Dan jangan pakai wireless terlalu banyak juga. Saya lihat juga misalnya di kantor-kantor mana gitu ya, satu ruangan kecil wirelessnya ada 4 gitu. Wireless itu punya jaringan 2,4 itu terbatas banget. Jadi bisa jadi tabrakan. Jadi tidak disarankan untuk pakai banyak wireless di tempat yang sama. Kecuali tempatnya itu rada jauhan. Jadi setelah sinyalnya habis baru pakai wireless lagi gitu. Tapi kalau di tempat yang sama, jangan pakai wireless yang banyak. Nanti dia frekuensinya terbatas, bingung gitu ya. Makanya kalau banyak wirelessnya malah berantakan hasilnya. Saran saya jangan banyak-banyak wirelessnya. Nah, wireless ini punya range-nya. Jadi kalau kayak gini ya, dia ada range bulatnya ini. Nah, ketika masih di dalam range ini dia bisa mengcover apa namanya sinyalnya. Di luar itu dia nggak bisa mengcover. Nah, jadi kalau seandainya mendesain wireless, nah ini biasanya nggak wirelessnya ditumpuk di sini semua, tapi ada di tempat lain. Nah, nanti ada overlap sedikit, ya ada overlap sedikit supaya ketika ini geser ke kanan dia bisa di cover oleh wireless yang lain gitu. Kemudian RFID ini juga sangat umum ya digunakan untuk yang kecil-kecil ya, ada microchip dan lain sebagainya, populer banget sekarang, banyak sekali RFID digunakan ya. Ini contohnya ada tag, kemudian ada RFID readernya, pembacanya, kemudian dikonekkan ke jaringan komputer kita. Nah, pertanyaan nomor 4. Apa sih manfaat RFID? Nah, coba kasih contoh kehidupan sehari-hari ya, yang teman-teman tahu pernah dipakai buat apa nih RFID di keseharian kita. Oke, saya lanjut. Kemudian ada namanya wireless sensor network. Nah, ini wireless yang terkoneksi dengan device lain ya, banyak sekali gitu. Nah, kemudian dia mengirim data dan segala macam membuat sebuah big data analytics. Nah, si wireless ini juga sangat populer ya di Internet of Things kayak tadi ya, ada gelang tangan itu. Nah, gelang tangan itu adalah wireless tuh. Jadi dia bisa memancarkan sinyal itu bisa ke handphone kita gitu atau mungkin ada sensor yang pakai SIM card gitu ya, kirim langsung ke Telkomsel atau XL dan sebagainya. Oke, sederhana aja. Jadi ada sensor-sensor yang banyak ini, kemudian dikonekkan ke sebuah server, baru dikonekkan ke internet. Dari sekian, pertanyaannya kok cuma 4 ya? Betul nggak sih 4? Oh, sorry, ini pertanyaan kelima ya. Oke, saya salah di sini. Saya ralat sedikit ya. Ini adalah pertanyaan kelima. Oke, pertanyaan kelima ya. Jadi yang kelima adalah manfaat dari RFID di kehidupan kita sehari-hari. Jadi jadikan kuliah ini sederhana aja, yang relevan dengan kehidupan kita. Apalagi teman-teman dari manajemen gitu ya, jadi juga nggak perlu terlalu detail. Kalau detail pun nggak apa-apa. Saya juga background saya bukan di IT, tapi senang banget dengan IT. Saya sampai ambil sertifikasi CCIE, yang kata orang paling sulit di dunia. Belajarnya lama banget dan sulit banget dan boros bayarnya karena mahal. Tapi kalau teman-teman nggak mau menggeluti itu nggak apa-apa. Yang penting kehidupan sehari-hari itu mengerti bagaimana teknologi digunakan. Jangan sampai kita gaptek ya, nggak ngerti apa-apa gitu. Nah, ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang umum sekali teman-teman hadapi di dunia sehari-hari ya. Jadi saya pengen tahu nih seberapa aware teman-teman semua dengan teknologi yang selama ini sudah sangat populer digunakan. Oke, dari saya sekian. Yang tadi saya sebutkan itu adalah kuisnya dijadiin absen ya. Jadi tolong diisi lengkap, dikirimkan, dan akan saya beri nilai dan juga sebagai kehadiran. Dari saya itu aja. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.